Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Penalaran Deduktif yang beranggotakan saya Aida Fitriani, Hadi Aulia, Muhammad Kipli, Muhammad Nur, dan Said Ramadhani. Untuk pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Kipli. A. Pengertian penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. 1. Arti penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar atau penalaran. 2. Arti dan pendekatan deduktif. Deduktif berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Pendekatan deduktif merupakan penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. B. Berpikir deduktif dalam matematis. Kegunaan pembelajaran matematika yang diperoleh mahasiswa di kelas dapat dirasakan secara langsung berupa pengembangan proses bernalar. Proses bernalar dapat disamakan dengan proses berpikir seseorang. Terdapat beberapa macam jenis proses bernalar, yaitu berpikir abstrak, berpikir induktif, berpikir deduktif, berpikir analogi, dan berpikir perkuliahan. Proses integratif merupakan yang juga menggunakan proses penalaran pada pembuktian suatu pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya, dapat diselesaikan dengan salah satu metode penalaran, yaitu penalaran deduktif. Penalaran mengandalkan membuktikan deduktif logika kebenaran cenderung dalam suatu pernyataan. Menurut Suyadi, dalam pembelajaran matematika, pola pikir deduktif sangatlah penting dan merupakan salah satu tujuan bersifat formal yang memberikan tekanan kepada penataan nalar. Penalaran dilatihkan pada deduktif mahasiswa yang saat perkuliahan akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan logika. C. Penarikan kesimpulan deduktif. 1. Menarik kesimpulan secara langsung. Berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik sebuah kesimpulan dan suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berpikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Simpulan atau simpulan secara langsung ditarik dari suatu premis. Contohnya, semua ikan berdarah dingin atau premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Simpulan. 2. Menarik kesimpulan secara tidak langsung. Simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Premis pertama bersifat umum dan premis kedua bersifat khusus. Beberapa jenis penalaran deduksi dengan penarikan kesimpulan secara tidak langsung antara lain: A. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial ialah silogisme yang terjadi dari tiga preposisi yang terdiri dari dua preposisi premis dan satu preposisi kesimpulan. Premis bersifat umum disebut premis mayor dan bersifat khusus disebut premis minor. Subjek simpulan tersebut termino dan predikat simpulan disebut term mayor. Untuk menghasilkan kesimpulan harus ada term penengah. Contohnya, semua manusia bijaksana. Semua polisi adalah manusia, jadi semua polisi bijaksana. Aturan umumnya silogisme kategorial yaitu
Yang pertama, silogisme harus terdiri atas 3 term yaitu term mayor, term minor, dan term simpulan. Kedua, silogisme terdiri atas 3 preposisi yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan. Yang ketiga, 2 premis yang negatif tidak dapat menghasilkan simpulan. Keempat, bila salah satu premisnya negatif, simpulan pasti negatif. Kelima, dari premis yang positif akan dihasilkan simpulan yang positif. Keenam, dari 2 premis yang khusus tidak dapat ditarik satu simpulan. 7, bila salah satu premisnya khusus, simpulan akan bersifat khusus. Yang terakhir, ke-8, dari premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik satu simpulan. B. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis terdiri atas mayor yang berpreposisi conditional hipotesis. Kalau premis minornya membenarkan anteseden, maka kesimpulannya membenarkan konsekuen, begitu juga sebaliknya. Contohnya, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan, jadi besi memuai. C. Silogisme alternatif. Silogisme alternatif terdiri atas premis mayor berupa preposisi alternatif. Kalau premis minor benarkan salah satu alternatif, maka kesimpulannya akan menolak alternatif lain. Contohnya, dia adalah seorang kiai atau profesor. Dia seorang kiai, jadi dia bukan seorang profesor. D. Entimen. Entimen adalah bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena sudah diketahui secara umum, tetapi yang dikemukakan hanya premis minor. Dan kesimpulan, contohnya, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. D. Jenis-jenis penalaran deduktif. Penalaran deduktif ada yang berupa silogisme dan entenem. A. Silogisme disusun dari 2 posisi atau pertanyaan dan sebuah konstruksi atau kesimpulan. Contoh: A. Barang siapa melanggar peraturan tanda kutip X harus dihukum. B. Ia melanggar peraturan tanda kutip X. C. Ia harus dihukum. Bentuk seperti itulah yang disebut silogisme. Kalimat pertama atau premis mayor dan kalimat kedua atau premis minor merupakan pertanyaan dasar untuk menarik kesimpulan atau kalimat ketiga. B. Entenem adalah penalaran deduktif secara langsung. Dapat dikatakan bahwa silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Contoh: menipu adalah dosa karena merugikan orang lain. Kalimat di atas dapat dipegalkan menjadi 2. A. Penipu adalah dosa. B. Karena menipu merugikan orang lain. Kalimat A merupakan kesimpulan, sedangkan kalimat B adalah premis minor atau karena bersifat khusus. Maka silogisme dapat disusun my. MN. Penipu merugikan orang lain. K. Menipu adalah dosa. Dalam kalimat di atas, premis yang dihilangkan adalah premis mayor. Untuk melengkapinya, kita harus ingat bahwa premis mayor selalu bersifat lebih umum. Jadi tidak mungkin subjeknya menipu. Kita dapat menalar kembali dan menemukan premis mayornya. Perbuatan yang merugikan orang lain adalah dosa. Untuk mengubah entenem menjadi silogisme, kita cari dahulu kesimpulannya. Kata-kata yang menandakan kesimpulan ialah kata-kata seperti jadi, maka, karena itu, dan demikian, dan sebagainya. Contoh: pada malam hari tidak ada matahari, jadi tidak mungkin terjadi proses fotosintesis. Bagaimana bentuk silogismenya? My. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. MN. Pada malam hari tidak ada matahari. K. Pada malam hari tidak mungkin ada fotosintesis. Sebaliknya, kita juga dapat mengubah silogisme ke dalam entemen, yaitu dengan menghilangkan salah satu premisnya. Contoh: my. Anak-anak yang berumur di atas 11 tahun telah mampu berpikir formal. MN. Siswa kelas 6 di Indonesia telah berumur lebih dari 11 tahun. K. Siswa kelas 6 di Indonesia telah mampu berpikir formal. Kalau dihilangkan premis mayornya, entenemnya akan berbunyi: siswa kelas 6 di Indonesia telah berumur lebih dari 11 tahun. Jadi mereka mampu berpikir formal. Penutup. Kesimpulan, penalaran deduktif didasarkan atas